bukunya ditaruh. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati para romo dan keluarga Ibu Almarhumah Jong Jiu Nyu dan leluhur-leluhur yang hari ini kita doakan. Ada 3. Pertama-tama, di saat momen Waisak di bulan Mei ini, saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak kepada semua yang hadir, para romo dan Ibu Stefani, ya. Semoga datangnya Waisak ini berkah bagi kehidupan kejiwaan kita, spiritual kita. Waisak sebetulnya itu juga sebagai tahun baru. Nah, tahun baru ini tentunya juga bertambah umur kita, namun harapannya juga bertambah cinta kasih dan kebijaksanaan kita. Ibu Stefani ini mungkin para romo juga pernah mengingat lagu di saat SD, itu sangat terkenal sekali, lagu kebangsaan kalau tidak salah, ada lagu Sabang sampai Merauke, ya. Jadi Merauke itu perbatasan dengan Papua Nugini, ya. Saya pernah bertugas juga, selama tugas di sana, ibu ini salah satunya yang melayani kami selama bertugas di Merauke, ya. Di sana memang jumlah umat Buddha tidak terlalu banyak, namun tetap ada kebaktian di hari Minggu, ya. Ibu ini yang sebetulnya juga sama kedudukannya seperti yang hadir ini. Ini juga romo, ya. Jadi kalau pas di sana pas kebaktian juga pakai pakaian putih-putih. Namun juga ibu ini dalam keluarga itu ada toleransinya, ya. Beliau sebagai rohaniwan Buddhis, ya, si suaminya itu berkeyakinan yang lain. Terima kasih kepada putranya juga toleransi, ikut mendoakan secara agama Buddha dan toleransinya mendoakan leluhur yang telah tiada. Mendoakan seseorang yang telah tiada, yang meninggal, itu bukan saja dimiliki oleh agama Buddha, di agama-agama yang lain pun juga mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Tidak ada jaminan begitu seseorang meninggal itu langsung masuk surga. Ada beberapa yang kebajikannya itu kurang memadai selama hidup, itu perlu bantuan yang hidup, terutama dari keluarga-keluarganya ini. Tadi saya sebelum acara doa ini sempat juga kemarin malam, ya tadi malam sambil menunggu detik-detik saya sempat download ya beberapa teori-teori keagamaan yang lain tentang manfaat dan tujuan mendoakan orang yang telah meninggal. Apakah perlu anak-anak yang masih hidup itu perlu menyatakan bakti dan hormat? Kesimpulannya adalah dengan kematian orang tua, dengan kematian orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga, tidak menghalangi waktu yang kita perlukan ini untuk menyatakan bakti, namun bentuknya yang lain. Kalau semasa hidup kita menyatakan bakti dan hormat kepada orang tua dengan bertutur kata, ya, yang lembut, sekalipun tidak gampang. Nah, yang jarang-jarang kumpul dengan keluarga bisa saja, ya. Tapi yang setiap hari kumpul dengan orang tua itu tidak gampang untuk bertutur kata yang lembut, yang ramah kepada orang tua. Kebanyakan kalau sudah terlalu lama berkumpul dengan orang tua, ya bicaranya kadang-kadang dengan orang tua bentak-bentak. Tidak sadar itu satu kekeliruan, itu satu karma buruk. Kemudian juga kalau semasa orang tua masih hidup kita bisa membelikan makanan, pakaian, mengajak rekreasi. Namun dengan kematian orang tua bukan berarti anak tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Bentuknya beda.
Bentuknya dalam bentuk apa? Sang Buddha mengatakan kalau semasa hidup itu bisa diberikan makanan pakaian, kalau setelah mati itu yang dibutuhkan oleh leluhur yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan ada hadiah terbesar yang bisa diterima oleh leluhur yang telah tiada. Hadiahnya terbesar bukan berupa makanan, mobil, rumah, enggak ya, namun pelimpahan jasa. Di dalam bahasa Pali patidana ya, mungkin bisa dimaknai cara bodon. Cara bodon itu orang bodoh bisa mengerti. Pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang mati. Sekalipun pada hari ini Ibu Stefani memanjatkan doa juga memberi kepada orang yang mati berupa persembahan makanan-makanan. Ya sekalipun diberikan itu ya, nanti sampai selesai acara sebetulnya juga tidak berkurang, tidak tetel juga. Maka kalau terjadi perubahan mungkin malah kita takut. Apa yang dibutuhkan, apa yang bermanfaat bagi leluhur itu adalah apabila makanan itu disajikan kemudian dipersembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan mengatakan kulimpahkan kebaikanku membagi buah, membagi kue itu untuk leluhurku, untuk ibuku yang baru saja meninggal atau 3 tahun yang meninggal. Itu yang berguna, itu pelimpahan jasa, jasa kebajikannya. Di dalam tempat lain juga tidak mengenal jasa kebajikan, pahala kebajikan itulah yang bermanfaat, berguna bagi leluhur yang telah tiada. Itu. Bapak Ibu saudara sekalian, di saat momen Waisak ini kita juga diingatkan tentang kehidupan yang akan kita jalani. Seperti kita bersama-sama diingatkan oleh para pembicara-pembicara di saat momen Waisak ini, ya, memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Apa yang dialami oleh Sang Buddha juga akan kita alami juga. Ada yang sudah kita alami, ada yang belum kita alami. Namun yang belum dialami oleh Buddha juga sebuah pelajaran bagi kita untuk mempersiapkan diri. Sebab cepat atau lambat, mau atau tidak mau pasti akan mengalami ya peristiwa penting di bulan Waisak, peristiwa kelahiran. Kenapa manusia dilahirkan? Ya, tujuan umat Buddha bertekad ya untuk tidak dilahirkan kembali. Ya, itu. Kenapa dilahirkan? Karena kita masih mempunyai karma baik dan karma buruk. Kita berusaha, dituntun agar tidak berbuat karma buruk sehingga tidak terlahir kembali dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Kalau untuk mengingat ajaran Sang Buddha mungkin kepala kita sampai puyeng. Namun ya, banyaknya kitab suci ajaran Sang Buddha ternyata bisa disaripatikan, bisa diintisarikan menjadi kalimat yang sangat sederhana dan semua orang bisa menghafal ya. Dari 84.000 pokok bahasan ya, sekalipun saya pun juga pernah menghitung juga, karena kitab suci itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu masih kecil ya, lebih banyak ke bahasa asing ya. Dari 84.000 pokok bahasan itu ada 3 intisari, 3 kalimat. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan dan hati dan pikiran. Jadi apabila kita beragama hendaknya menghindarkan kejahatan, selalu menambah kebaikan-kebaikan dan mensucikan hati pikiran. Itulah jalan yang dituntut oleh Buddha, dan nantinya juga kita pun juga bisa mencapai prestasi apa yang telah dicapai oleh Buddha, yaitu pencerahan. Di saat pencerahan sempurna Sang Buddha ya, pada malam hari ya, tadi malam ya, itu kita bersama-sama ya melakukan detik-detik Waisak ya. Di BDC saya tadi malam itu detik-detik Waisaknya di saat meditasi kasih waktu 10 menit ya, 10 menit, bahkan karena itu malam hari 10 menit pun juga sudah terasa ngantuk, linu-linu, lebih-lebih sengaja lampunya tak suruh matikan biar yang tidur itu tidak kelihatan ya. Ya, itu. Di saat mencapai penerangan sempurna, prestasi puncak sebagai seorang manusia dan berjuang untuk mencapai kebudayaan,
itulah yang membuka takbir rahasia tentang penderitaan dan kebahagiaan manusia. Di saat malam hari Sang Buddha menemukan jawaban yang dicarinya selama 6 tahun. Apa yang dicari oleh Sang Buddha? Yang diketemukan Sang Buddha, yang dicari Sang Buddha itu setelah mendapatkan ternyata bukan wahyu, ya. Sebab ada yang mengatakan Sang Buddha menerima wahyu, bukan wahyu. Pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman beliau belajar, ya itu di saat Sang Buddha mencapai kebijaksanaan jam 6 sore sampai jam 10, ya, Sang Buddha merenungkan tentang kelahiran dirinya. Nah, jam 10 sampai jam 2, ya, jam 2 Sang Buddha menemukan jawaban kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya. Maka kapan hari itu ada orang baru yang belajar Buddhis, ya. Kenapa Anda kok pindah agama? Oh, saya menemukan jawaban Bante. Ternyata apa yang menyebabkan ada orang sakit-sakitan, orang ganteng, orang cantik dan sebagainya, jawabannya saya temukan di Buddha. Oh, itu kamu yang menarik kamu. Kamu tidak ada halangan dari keluargamu, tidak ada Bante. Keluarga saya ternyata sudah mencapai tingkatan ayah saya itu makrifat, itu mungkin pemahaman makrifat gitu. Maka ayah saya pun juga tidak menghalangi saya berkepercayaan menganut agama yang lain gitu. Kemudian jam 2 sampai jam 2 sampai jam 3 itu Sang Buddha menemukan, ya, bagaimana menghilangkan kekotoran batin. Nah, kemudian setelah jam 3, ya, terakhir jam 3 sampai jam 4 Sang Buddha tidur, ya, istirahat 1 jam, ya. Kemudian Bapak Ibu, itulah yang dikagumi oleh seluruh penduduk dunia yang saat ini kurang lebih 500 juta. Ya, masyarakat Buddhis mengagumi ajaran Sang Buddha dan meyakini untuk melepaskan diri dari segala penderitaan atau mencapai nirwana. Itulah hikmah, ya, yang setiap tahun diperingati oleh umat Buddha. Kemudian yang ketiga, memperingati wafatnya Sang Buddha, ya. Ada istilah wafatnya, ada istilah parinibbana untuk membedakan kalau orang wafat itu masih tumimba lahir, kalau orang parinibbana itu tidak terlahir dimanapun juga, ya itu. Jadi peristiwa yang terakhir inilah akan kita alami, ya, tidak bisa yang menghindarkan. Para tokoh besar pun, para nabi dan para Buddha pun juga terus mengalami, yaitu kematian. Agar kematian seseorang itu bisa terlahir kembali di alam-alam bahagia, maka perlu dukungan doa. Bahkan juga perlu inspirasi dari Buddha-Buddha yang lalu. Contohnya Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka apabila seseorang itu meninggal, mati akan dijemputkan dan ditempatkan di alam surga sucinya. Surga Sukawati adalah tempat yang ideal untuk belajar dharma, untuk merealisasi nibbana yang menjadi tujuan umat Buddha. Marilah kita bersama-sama keseharian kita melatih pikiran kita memakai objek Amitabha salah satunya sebagai objek meditasi. Nanti hasilnya kita akan mendapatkan surga kebahagiaan yang menjadi impian dan harapan setiap orang. Semoga dengan selesainya peringatan doa dengan persembahan ini, Ibu dari Bu Stefani dan putranya merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan, mempunyai karma baik untuk menunjukkan bakti dan hormat kepada seorang ibu yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Selamat jalan Ibu almarhumah dan leluhur yang didoakan yang lain. Semoga benar-benar engkau telah di alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri pematatan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga.
Namo Amitabha.